Oke, ngaku aja deh ya. Kita, manusia, adalah makhluk yang biasa banget. Kita bukan pahlawan super dengan kekuatan super, bukan? Kamu lupa. Tapi dunia hewan punya banyak pahlawan super. Ada makhluk yang hidup selamanya dan yang tampaknya nggak terpengaruh dengan hukum gravitasi. Makhluk yang kebal terhadap racun dan yang bisa berjalan di atas air. Sebagian di antaranya bahkan akan membuatmu merinding. Kekuatan super pertama dalam daftar kita kali ini adalah kemampuan untuk hidup tanpa air. Tikus kanguru dapat bertahan hidup tanpa air selama bertahun-tahun. Hewan ini sebenarnya tidak akan kesulitan hidup tanpa air. Manusia, sebaliknya, hanya bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air. Manusia 0, tikus kanguru 1. Teman-teman kecil kita ini hidup di daerah gurun yang sangat kering dan hanya mendapatkan air dari biji-bijian dan tanaman yang dimakannya. Meski mungkin terdengar agak mengganggu, tikus kanguru bisa mengekstrak air dari urinnya sendiri sebelum pergi ke kamar mandi. Dengan cara ini, ia tidak menyia-nyiakan setetes pun air yang berharga itu. Ini akan sangat berguna kalau ada acara olahraga. Sekarang, izinkan aku memperkenalkan sang Peter Parker dari dunia hewan. Ya, ternyata ada Spider-Man yang nyata, tapi bukan manusia. Perkenalkan, kadal toke atau yang lebih dikenal dengan sebutan gecko. Makhluk ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memanjat semua jenis permukaan vertikal dan bahkan bisa berjalan-jalan di langit-langit. Kemampuan menentang gravitasi ini memungkinkan berkat bantalan kaki unik gecko yang ditutupi dengan rambut-rambut kecil. Ia bisa menempel di hampir semua jenis permukaan, tidak peduli apakah permukaan itu halus, keras, kasar, atau lembut. Satu lagi fakta menarik tentang kadal ini adalah ia tidak memiliki kelopak mata. Jadi si gecko ini selalu membuka mata lebar-lebar untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau kamu bertanya-tanya bagaimana makhluk ini menjaga matanya agar tetap terlindungi, inilah jawabannya. Matanya ini ditutupi oleh selaput transparan, korneanya. Tentu saja ia tidak bisa menutup mata, dan jika ada sesuatu yang masuk ke matanya, ia akan menjilatnya. Benar, tokek membersihkan bola mata dengan menjilatnya. Kurasa itu termasuk kekuatan super. Apa ada yang punya kekuatan supersonik? Pastinya. Udang subtropis sepanjang 1 inci ini membuat mangsanya bingung dengan dentuman sonik. Meskipun ukurannya kecil, udang pistol adalah salah satu hewan laut yang paling keras suaranya. Ketika udang ini menghentakkan capitnya, ia menciptakan suara sekeras dentuman sonik. Otomatis, suara ini mengejutkan mangsanya, dan udang dapat menangkapnya dengan mudah. Dalam dunia komik, ada Venom. Di dunia hewan, ada yang bisa disebut sebagai anti-venom. Opossum dikenal dengan triknya yang praktis, yaitu berpura-pura mati ketika predator menyerang. Tapi bukan itu aja, opossum juga kebal terhadap bisa ular derik dan ular pit viper. Rahasianya adalah peptida yang membantu opossum menetralkan bahan kimia berbahaya. Inilah alasan kenapa ular menjadi makanan favorit dalam menu makanan opossum. Ada satu hal unik dalam menu makanannya, kutu. Seekor opossum dapat memakan sekitar 5.000 kutu per musim, dan sebagian besar kutu tersebut diambil dari tubuhnya sendiri. Bayangkan seekor ikan yang sangat terkenal sampai disebut ikan berbahaya. Ikan ini bernama mabenga, yang secara harafiah berarti ikan berbahaya dalam bahasa Swahili. Monster ini hidup di air tawar dan tidak keberatan untuk memakan buaya di menu makan siangnya. Bukan buaya utuh sih, tapi mabenga bisa menggigitnya. Tapi sebenarnya, ikan ini juga takut sama buaya. Begitu juga sebaliknya, buaya juga takut sama ikan ini. Kamu menonton video ini di gadgetmu kan? Nah, kita berutang budi pada belut listrik. Semua gadget punya baterai, dan belut berkontribusi banyak pada penemuan baterai listrik pada tahun 1800. Iya memang, baterai sekarang udah beda banget bentuknya. Tapi tetap saja, baterai listrik pertama ditemukan berkat belut listrik. Tapi kalau kamu melihat belut listrik dan ingin berterima kasih atas penemuan yang luar biasa, sebaiknya jangan deh. Masalahnya, belut listrik bisa nyetrum sampai 860 volt. Kamu pasti nggak mau kan merasakan itu? Sekarang, mari kita bahas Count Dracula dari dunia hewan. Oh, ini bukan kelelawar. Maksudku ikan vampir bertaring. Ikan ini dikenal sebagai payara dan memiliki 2 taring panjang yang menonjol dari rahang bawahnya. Inilah alasannya orang-orang menyamakannya dengan vampir. Kuda Nil adalah ahli kecantikan karena ia tahu cara menghemat biaya perawatan kulit.
Hidup di bawah teriknya matahari Afrika, hewan-hewan ini mengeluarkan cairan berminyak berwarna merah seperti keringat yang menguap dan menjaga tubuhnya tetap sejuk. Selain itu, cairan tersebut berfungsi sebagai pelembab tabir surya dan antibiotik. Wah, paket lengkap. Tapi bukan kuda Nil aja yang punya kekuatan super kayak gini. Udang mantis juga tahu cara memproduksi tabir surya alami, tapi ia menggunakannya untuk perlindungan mata. Zat itu adalah pigmen asam amino, dan pigmen ini bertindak sebagai filter khusus yang berkontribusi pada penglihatan udang mantis yang tajam. Itu baru multitasking yang keren. Meerkat punya bercak hitam di sekitar matanya yang membuatnya tampak lebih lucu. Tapi lingkaran hitam ini nggak cuma bikin meerkat lebih menggemaskan, tapi juga berfungsi sebagai kacamata hitam. Bulu gelap di sekitar matanya itu menghalangi sinar matahari yang terik. Itu sebabnya meerkat dapat menatap langsung ke langit. Selain itu, sang penjaga, meerkat yang mengawasi burung dan predator lainnya, dapat dengan mudah melihat bahaya yang akan datang dan memperingatkan teman-temannya. Kambing liar terkenal dengan kemampuan memanjatnya, tapi ibex alpine dari Italia Utara adalah juaranya. Makhluk ini dapat memanjat hampir semua permukaan vertikal, menentang beberapa hukum fisika. Menariknya, hewan yang berjalan di dinding tebing yang paling curam biasanya adalah induk kambing dengan anak-anaknya. Kambing jantan yang besar lebih suka menjaga jarak dan melewati permukaan horizontal yang datar. Pintar. Sebagian hewan melindungi diri sendiri dengan racun atau gigitan yang berbahaya, sementara yang lainnya menggunakan trik kimiawi. Tahu nggak, beberapa spesies kaki seribu menghasilkan hidrogen sianida dan mengeluarkannya ketika dirinya merasa terancam. Hidrogen sianida tidak berbau tapi sangat beracun. Seekor kaki seribu memang nggak bisa membahayakanmu, tapi kamu mungkin akan mengalami luka bakar atau bahkan lecet kalau kulitmu sensitif. Dan biar lebih menakutkan lagi, beberapa kaki seribu bisa bersinar dalam gelap. Jadi, hati-hati ya. Kalau kamu lihat titik cahaya yang merayap di malam hari, larilah secepat mungkin. Ketika merasa terancam, kumbang pengebom akan menyemprotkan cairan panas dari ujung perutnya dengan suara letupan yang keras. Begitu si kumbang merasakan adanya bahaya, reaksi kimia berlangsung di reservoir khusus di perutnya. Panas dari proses ini hampir mencapai titik didih dan juga menghasilkan gas khusus yang memicu keluarnya cairan tersebut. Perlindungan super keren ini biasanya berakibat fatal bagi serangga yang menyerang. Keren! Kadal basilik plum memiliki kemampuan luar biasa untuk berlari di atas air. Kaki belakangnya dilengkapi dengan jari-jari kaki panjang yang berselaput yang dapat melebar di air. Hasilnya, permukaan kaki kadal yang bersentuhan dengan air menjadi lebih lebar. Kemudian, ketika berjalan di atas air, si kadal memompa kakinya dengan sangat cepat. Hal ini menciptakan kantong-kantong udara kecil yang mencegah hewan ini tenggelam dan menjaganya tetap di permukaan. Kutu memang menyebalkan, tapi bukan berarti tidak menakjubkan. Makhluk kecil ini bisa melompat sekitar 50 kali panjang tubuhnya. Kalau manusia bisa melakukan hal yang sama, kita akan melompat sekitar setengah kilometer ke udara. Oke, ayo coba. Hal yang paling unik dari kemampuan kutu yang menakjubkan ini adalah ia mengambil sebagian besar tenaga untuk melompat dari jari-jari kakinya, bukan dari lutut. Jadi, apa kekuatan super hewan favoritmu? Aku pilih tikus kanguru. Soalnya aku nggak suka ngantri kalau mau ke kamar mandi.